Silakan Teteh. Ya, silakan duduk dulu Teh. Selamat datang buat Teh Gina ya di saya kayaknya udah sebut baiknya sih. Selamat datang buat Teh Gina di SPIT Asal juga pengurus komite ya komite dari SPIT Ahsanul Fikri yang mewah sekali ya Masya Allah. Tapi memang langsung salpok gitu begitu kasih ini sawahnya ternyata masih luas ya. Ya, Insya Allah diberikan. Amin, amin ya Allah. Makin mewah ya Masya Allah. Justru enak ini jadi adem ya Masya Allah. Jadi angin sepoi-sepoi age ya angin lebu. Jadi cakep pilihnya ya. Iya. Nah alhamdulillah senang sekali. Marah terus. Kita belajar bareng hari ini. Kalau aku ngantuk juga. Tolong ya. Cubit. Pipiku. Pipis banget yang ngantuk diapain? Cubit. Apanya? Ayo cubit dulu ya Bang. Ya, cek ibu oke. Ya, betul kan? Terus itu tuh diungkit sampai nanti besoknya lagi nasi diungkit. Awas sekali hati-hati kemarin juga jatuh kan dan menurut kata ibu. Ya, terus diungkit. Itu kenapa? Karena kita alam bawah sadar kita makan. Begitulah caranya menjadi ibu. Begitulah caranya seorang ibu harus merespon. Karena kita dulu dididik seperti itu ya, pakai gaya-gaya militer gitu ya, Masya Allah. Adakah di sini yang menunda bertahun-tahun? Bilangnya baik-baik aja, tapi diam-diam menangis di dalam kamar, menangis di dalam WC, sambil ngocorin keran. Masih penting kalau yang ngocorinnya soal emosi. Halo Mama, halo. Yang di media sosial seperti Ibu Peri di rumah seperti caranya marah tanpa melukai. Yang kita tahu marah itu dengan teriak. Yang kita tahu marah itu dengan menyakiti. Yang kita tahu marah itu dengan memukul. Ya, karena sejak kecil kita tuh gak pernah dikasih ruang untuk marah dulu, sedih dulu. Setiap ada kejadian yang bikin kita gak nyaman atau gak enak. Yang belum apa-apa, jangan nangis. Oh, soalnya sambil dicubit. Nah, gimana mau berhenti nangis ya? Adakah di sini yang sering menyalahkan diri sendiri? Ada. Udah marahin anak, mereka apakah lega? Apakah marahnya mereda? Yang terjadi apa? Malah semakin tersiksa karena perasaan menyesal dan merasa bersalah. Malam-malam lihat anak lagi tidur ya, wajah polosnya kita usah adek maafin mama ya. Mama salah udah marah-marah. Oh, perasa bersalah. Besoknya ngulangi lagi enggak? Ngulangi lagi, Masya Allah ya. Adakah di sini yang masih sulit memaafkan? Ayo langsung. Mungkin ada wajah yang tiba-tiba terbesit, mungkin ada kesalahan orang lain yang belum bisa kita maafkan sepenuhnya atau seutuhnya. Nah, insya Allah kita akan belajar gimana caranya setiap problematika jiwa ini bisa kita selesaikan oleh diri sendiri. Kenapa? Karena bukan kita, itu tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab pasangan, bukan tanggung jawab anak, bahkan bukan tanggung jawab orang tua kita. Ketika luka itu sudah sampai ke diri kita, itu adalah tanggung jawab kita. Karena kalau kata Mahatma Gandhi, aku tidak akan terluka kecuali aku mengizinkan orang lain melukainya. Jadi sebetulnya kita terluka itu bisa jadi bukan karena orang lain jahat, tapi bisa jadi ekspektasi kita yang terlalu tinggi terhadap orang
Insya Allah kita belajar pelan-pelan. Next. Tadi bisa pegang gitu ya, panitia ya. Sudahkah, coba tanya ke diri sendiri, sudahkah kita menjadi ibu yang tenang? Setiap ada kejadian sesederhana anak numpahin gelas, anak numpahin air di dalam gelas, atau anak mecahin gelas, respon pertama yang kita lakukan apa? Marah, bentak, teriak, atau paling tidak nyalahin anak. Betul kan? Enggak, pasti kebanyakan dari kita bukan mengasihkan dulu anak kita apa-apa. Ya, tapi lihat dulu tumpahnya di mana, airnya kena apa, buru-buru cari lap. Supaya misalnya airnya nggak kena handphone, airnya nggak kena TV. Kita lupa memastikan anak kita oke nggak? Anak kita kaget, dia baik-baik aja nggak? Atau dia terluka nggak sama pecahan dirinya? Ya, respon kita itu biasanya terlalu reaktif atas sesuatu yang terjadi. Ya, kenapa? Karena kita belum benar-benar menjadi ibu yang tenang. Kenapa bisa terjadi? Next. Salah satu alasan kenapa kita sulit menjadi ibu yang tenang, karena tubuh kita yang lemah ini memikul banyak peran. Betul nggak? Satu tubuh memikul banyak peran. Jadi istri iya, jadi ibu iya, jadi anak ngurus orang tua yang sakit iya, ngurus mertua yang sakit iya, jadi ipar iya, bahkan mungkin sebagian dari kita sambil berdagang iya, sambil bekerja iya. Banyak sekali peran di dalam diri kita yang kita pikulkan ke pundak kita, sedangkan tubuh kita ini adalah tubuh dan jiwa yang lemah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan bersusah payah. Nah, seringkali emosi yang tidak stabil, cemas yang selalu menghantui, bahkan dendam yang tak kunjung surut, itu berasal dari jiwa yang kelelahan memendam luka yang dalam dan tak pernah diberi ruang untuk pulih. Jadi saking padatnya aktivitas kita sehari-hari, kita tuh denial sama rasa-rasa di dalam diri kita. Nggak capek. Ibu tuh nggak boleh lelah, seorang ibu nggak boleh sakit, nggak boleh capek. Saya nggak dengar kalimat itu. Secara nggak langsung kalimat itu masuk ya dalam bawah sadar kita dan kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Iya ya, seorang ibu nggak boleh sakit. Kalau seisi rumah sakit, kalau kita masih sadar, kita nggak boleh sakit. Padahal sama kita juga haree, sama kita juga panas dingin. Ya, tapi ketika seisi rumah sakit, salah satu tanda kekuasaannya itu azwaj, yaitu pasangan. Azwaj di sini bukan sekedar, kalau dalam bahasa Arab ya, azwaj di sini itu bukan sekedar nisa atau rijal, bukan hanya sekedar istri atau suami, bukan hanya sekedar teman tidur atau teman hidup, tapi azwaj di sini adalah partner dalam beribadah, partner istri, tapi juga pasangan, teman, datang ke kajian, teman curhat, saudara, atau boleh aja, atau suami yang selama ini memberikan nafkah untuk kita. Coba teteh pandang wajah suami kita sekali-kali saat malam, mungkin bahkan kurangnya kita sering banding-bandingin sama suami sahabat kita, sama suami teman kita, tapi pasti ada kebaikan di dalam diri suami kita yang bahkan kita tuh sering lupakan. Lihat bagaimana keriput wajahnya, otot-otot di tangannya yang seringkali melakukan pekerjaan-pekerjaan berat demi siapa? Demi kita orang yang dia menyimpan luka yang begitu dalam ya, pasti rasanya sakit ya, rasanya gak nyaman ya, tapi makasih ya, sudah berani menghadapinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk berdamai dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan itu. Teteh
janji ya. Teteh janji. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Kita punya janji temu Punya janji di surga Aden. di surga ada. Kalau udah janji Kalau sudah janji harus ditepati. harus ditepati. Tolong cari aku Tolong cari aku kalau nanti nggak ada di sana. kalau nanti nggak ada. Kita ya Pak Cantel dulu. Pak Cantel janji ya. Gua awas ya kalau Ayo. ketemu lagi di surga Aden. Janji ya. Janji ya. Janji ya. Cari aku ya. Kalau udah janji harus Cari aku ya. Cari aku ya. Oke, cari aku kalau harus kamu semuanya. Kita udah Pak Cantel, jadi harus ditepati. Udah Pak Cantel harus Jajakilah, jajakilah. Oke. Terima kasih ya. Siap ya teman-teman, Pak Cantelnya? Siap. Kalau udah janji harus ditepati.